Bapak Prabowo kemarin katanya mau dapatin 300 triliun ya uang negara, uang pajak dari pengemplang pajak sawit. Oke, mari gua kasih beritanya teman-teman ya. Supaya teman-teman tahu juga nih, ini uang yang gede, luar biasa gede bangetnya 300 triliun ya. Itu yang mafia kasusnya pengadilan Mahkamah Agung 1 triliun nggak ada artinya ya dibanding ini ya. Nggak ada artinya. Ini 300 T ya. Jauh lebih besar daripada si Markus mafia kasus itu ya. Nah, Prabowo mau paksa pengemplang pajak sawit setor 300 triliun ke negara ya. Ini tanggal 24 bulan 24 bulan Oktober ya. Sekarang sudah November awal ya. Apakah sudah ada satu orang pun pengemplang pajak yang ditangkap atau disuruh bayar 1 triliun atau 1 miliar atau 10 juta atau 1 juta atau 1 rupiah? Tidak ada kabar sama sekali ya Pak Prabowo. Di mana nih Pak? Siapa orang-orang ini Pak ya? Nggak jelas nih sampai hari ini. Mari kita baca teman-teman ya. Wakil Ketua Dewan Pembina Bapak Hasim yang juga adik Presiden Pak Prabowo mengatakan bahwa negara akan dapat potensi teman-teman ya pemasukan hingga 300 triliun dari pengusaha sawit yang mengemplang pajak atau tidak membayar pajak. Pertanyaan gue tahu dari mana? Tahu dari mana ini orang mengemplang pajak? Kalau tahu kenapa selama ini nggak diproses? Kenapa baru sekarang mau diproses? Jadi nggak jelas ini barang ini gitu. Siapa orangnya dan tahu dari mana? Datanya bagaimana? Kenapa selama ini nggak diproses dan bagaimana caranya sekarang mau diproses? Kan nggak jelas nih. Menurut dia, dalam waktu dekat, para pengusaha itu yang menggemplang pajak akan menyetor 189 triliun untuk tahap pertama. Oh, very good ya, very good sekali. Pertanyaannya siapa orangnya? Ayo dong, kita buka dong supaya kita tahu. Jangan cuma omon-omon ya. Sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo yang segera bisa dibayar 189 triliun dalam waktu singkat. Kita tunggu ya realisasinya ya, Pak Hasim. Tetapi tahun ini atau tahun depan bisa tambah 120 triliun lagi sehingga total 300 triliun itu masuk ke kas negara. Luar biasa ya. Pak Hasim juga menyampaikan para pengusaha yang melanggar pajak itu tidak punya NPP. Hah? Tidak punya NPP dan tidak punya rekening di Indonesia. Lah, ini makin membingungkan. Gimana caranya nggak punya NPP, nggak punya Indonesia, nggak punya rekening Indonesia, tapi lu bisa dapatin 300 T. Gimana caranya, Pak? Tolong dong, spill ke kita dong, teman-teman ya. Pak Hasim. Terdapat setidaknya 25 pengusaha yang tidak punya NPWP dan 15 pengusaha yang tidak punya rekening bank di dalam tanah air. Oh, nggak semua ya, beberapa aja. Jaksa Agung Muda sudah siap bertindak. Jadi ini mau diarahin ke pidana ya, kalau lu nggak bayar gue tangkap lu ya. Ini pengusaha-pengusaha nakal yang mudah-mudahan nggak ada di Kadin, ada 300 lebih yang nakal. Berarti dia belum tahu nih ada apa nggak ada di Kadin ya. Ya kemungkinan nggak ada lah. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) siap memberikan penjelasan kepada pemerintah baru mengenai persoalan industri kelapa sawit hingga duduk persoalan tudingan pengusaha kelapa sawit yang belum membayar pajak. Ini tudingan, teman-temannya tudingan dan gabungan pengusaha kelapa sawit tentu saja tidak mau dilibatkan ya, tidak mau sampai mereka yang kena batunya ya. Jadi mungkin dia mesti kasih penjelasan. Ini bukan orang gua gitu loh ya kira-kira. Ketua GAPKI, Bapak Edi Martono mengatakan pihaknya berharap segera menghadap Presiden ya untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya hingga muncul isu tersebut. Nah, jangan-jangan isu bohongan. Benar nggak nih isu ini? Bukan hanya persoalan ini saja, kami juga akan menjelaskan kepada Presiden Prabowo secara keseluruhan tentang tantangan yang dihadapi industri sawit, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi Pak Edi ya sama sekali tidak mengiyakan mengenai adanya isu penggemplang pajak, apalagi sampai potensi pajak 300 triliun ya sama sekali dia tidak mengiyakan ya sama sekali ya. Pak Edi mengatakan bahwa GAPKI selalu mendengarkan berbagai masukan dari pemerintah, termasuk tudingan adanya pengusaha sawit nakal yang merugikan keuangan negara 300 triliun ya. Tudingan teman-teman ya. Jadi jangan omon-omon doang ya Pak Prabowo ya, benar nggak nih? Karena itu, GAPKI berharap segera bisa menghadap Prabowo untuk menjelaskan berbagai potensi strategis tantangan termasuk tudingan dugaan kebocoran diulang lagi tudingan ini, diulang-ulang tudingan ini ya, benar nggak nih ya? Jangan sampai jadi fitnah. Menurut Edi, isu kebocoran ini sebenarnya merupakan kasus keterlanjutan adanya lahan perkebunan sawit di kawasan hutan. Lalu terbilang Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang itu akhirnya membentuk tim Satgas untuk mempercepat penanganan tata kelola industri kelapa sawit, khususnya yang berada di kawasan hutan. Nah, pertanyaan gua, apa hubungannya dengan pajak? Dalam Cipta Kerja disebutkan perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan
tetapi memiliki perizinan berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal 3 tahun. Lagi-lagi mengenai birokrasi. Kata Pak Prabowo mau buang birokrasi, mau potong-potongin birokrasi supaya usaha lancar. Ini lagi-lagi ngomongin birokrasi ini ya. Kalau ngomongin birokrasi, hati-hati karena ujung-ujungnya pemerasan. Ujung-ujungnya eh, duit akan ditukar dengan birokrasi. Biasanya ya di negara Konoha. Mudah-mudahan di dunia sawit nggak begitu ya. Ada pula pasal 110B berisi ketentuan bahwa perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan tanpa izin tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya asalkan membayar denda administratif, bukan pajak ya, denda administratif. Mana nih pajaknya nih? Oke. Oke. Jadi begitu beritanya teman-teman ya, sebegitu tidak jelasnya dan sebegitu membingungkannya. Menurut gua gini ya. Jadi gua bukan pendukung Pak Prabowo ya, tetapi jadi di awalnya aku tidak mendukung Pak Prabowo, tentu saja di awalnya ya. Tetapi setelah beliau jadi presiden, maka mau nggak mau ya Bapak adalah presiden kami, gitu kan? Dan Bapak adalah TKI nomor 1 di Indonesia ya. Ingat Pak Prabowo, Anda ini TKI nomor 1 di Indonesia. Bapak adalah pelayan publik nomor 1 di Indonesia ya. Bapak adalah pelayan Undang-Undang Dasar dan seluruh peraturan di Indonesia ini ya. Bapak adalah orang nomor 1 sebagai pelayan kami ya. Eh, dan kami ini mau nggak mau ya harus gitu, harus mau untuk dipimpin oleh Bapak ya dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku demi untuk apa? Demi kesejahteraan kami ini ya, rakyat Indonesia ya, Pak Prabowo. Nah, kita sih sepakat-sepakat aja dan setuju aja ketika Pak Prabowo bilang dia mau benerin negara ini. Yes, tentu memang tugas lu ya, tugas Anda Pak Prabowo untuk ngebenerin negara ini. Kita bayar pajak menggaji Anda dan para menteri-menteri Anda yang ratusan orang itu untuk bekerja untuk kami ya, untuk ngeberesin negara untuk kami ya. Kita setuju kalau lu mau ningkatin pajak. Oke, kita setuju Pak Prabowo mau meningkatkan pajak. Yes. Tetapi masalahnya adalah gini, Pak Prabowo, mohon maaf nih ya. Ini kan apakah cuma omong-omong doang? Jangan sampai kebanyakan cincong ya Pak Prabowo. Mohon maaf nih Pak Prabowo. Apakah ada tindakan nyata? Ada nggak tindakan nyatanya? Yang sudah kena ini siapa gitu ya? Dan bagaimana mekanismenya? Jangan sampai orang ditangkap, dimasukin dalam sel, lu mesti bayar, kalau nggak lu gua penjara. Jangan sampai begitu dong, ya kan? Undang-undang mesti dilaksanakan. Indonesia adalah negara hukum, Pak Prabowo ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Bagaimana penerapan pajaknya? Apa yang mau dikenakan? PPN kah? PPH kah? Kalau PPH jenisnya berapa? PSPT badan kah? Kan tadi kan dia bilang nggak punya NPWP. Bagaimana penerapannya? Undang-undang apa mau diterapkan? Harus jelas, Pak. Jangan sampai cuma ngomong di depan, nggak ada realisasi. Jangan sampai begitu, Pak ya. Sekarang udah mau 1 bulan nih, nggak ada realisasi sama sekali ya. Jadi jangan sampai hanya sebuah retorika, Pak Prabowo. Mohon izin nih, Pak Prabowo ya, keren-kerenan doang gitu ya. Tapi nggak ada buktinya. Memang 300 triliun angka yang besar, gue setuju. Tetapi mana realisasinya, buktinya mana ya? Jangan sampai nanti di lapangan yang terjadi adalah upaya pemerasan. Jangan sampai ya, jangan sampai Pak Prabowo. Jangan sampai ini menjadi upaya menakut-nakuti warga negara yang akhirnya orang terpaksa bayar pajak ketika diancam dengan gaya-gaya intimidatif gitu loh. Bukannya dia sadar mau bayar pajak, tetapi karena ketakutan orang bayar pajak. Jangan sampai begitu, Pak. Mohon izin nih, ya. Jadi, jangan sampai kebanyakan cincong. Pak Prabowo, Pak Hasim, dan teman-teman semua, mohon izin nih, Bapak-Bapak adalah para pelayan Republik Indonesia ini ya. Mana buktinya? Siapa orangnya? Jangan kan 300 triliun deh, 3T aja deh, buktikan dulu. Ya, mana? 3T dulu deh, mana orangnya? Siapa-siapa? Apa yang mereka gemplang? Masalahnya apa sih? Kenapa selama ini nggak ketahuan? Kenapa baru kali ini? Dan kenapa selama ini nggak ditindak? Kenapa sekarang mau ditindak? Kalaupun mau ditindak, bagaimana pengungkapannya? Bagaimana penindakannya? Harus diungkap ini, supaya kita semua tahu ya. Jangan cuma menyebar ketakutan, orang jadi bingung, orang jadi takut. Wah, cilaka nih, mau dikejar nih. Gitu loh. Padahal yang mau dikejar orang yang bersalah gitu loh. Padahal orang yang benar harusnya nggak usah takut, tapi jadi takut gara-gara ada isu seperti ini gitu ya. Nah, jadi menurut gua Pak Prabowo dan Pak Hasim yang ini ngomongin pajak nih, ini khusus ngomongin pajak ya dan Pak Menteri-Menteri yang berhubungan dengan pajak ya. Kita nggak usah ngelantur kemana-mana dulu. Perbaiki dahulu petugas pajaknya, oke? Perbaiki dahulu petugas pajaknya. Bagaimana memperbaikinya? Mari gue lihat teman-teman ya. Ini petugas pajak akan langsung berhubungan langsung dengan peradilan hukum di perpajakan. Oke, petugas pajak itu yang pertama adalah harus transparan. Ya dong, harus transparan. Kalau tidak transparan, maka dekat dengan korupsi.
Kenapa? Karena tidak transparan. Sekarang Pak Prabowo tahu nggak kalau di semua kantor pajak ada larangan merekam, ya seperti ini nih. Tuh. Larangan merekam di semua kantor pajak dimulai dari KPP Taman Sari tahun 2023 bulan Oktober. Tahu nggak Pak Prabowo? Ada larangan merekam di semua kantor pajak. Bayangkan, kalau ada larangan merekam, artinya tidak ada transparansi. Kalau tidak ada transparansi, artinya ada kemungkinan bagi-bagi duit, Pak. Mana negara mau maju kalau mau begitu, Pak? Gimana bisa maju? Gimana mau membasmi orang-orang koruptor kalau tidak boleh transparan, Pak? Oke, sekarang kita ngomongin ngomongin hakim, Pak. Ngomongin hakim, Pak ya. Mohon izin nih, Pak Prabowo, saya curhat nih, Pak, mengenai hakim nih ya. Nih, ada dugaan oknum hakim sesat, Pak ya. Oknum hakim sesat nih, si siapa namanya nih? Gua share ya buat Pak Prabowo ya, supaya Pak Prabowo tahu nih. Hakim sesat nih Pak Prabowo ya, gua share nih supaya Pak Prabowo juga tahu dan teman-teman juga tahu nih ya. Nih, ini adalah persidangan tanggal berapa ini ya? Lupa gua kemarin, berapa hari yang lalu ya. Jadi sidangnya dipimpin oleh Ibu Hapsah Febrianti ya, yang sarjana hukum dan 9 bla 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 Majelis 7B ya. Diduga oknum hakim ini, Pak Prabowo, mohon izin ya. Pertama, dia berbohong mengenai kesepakatan. Dia bilang ada kesepakatan, padahal tidak ada kesepakatan. Dan dia sendiri mengakui bahwa dia tidak ngomong dengan benar sebelumnya. Dia klarifikasi. Lah kok bisa begitu? Bagaimana bisa seorang hakim yang sudah teredukasi, yang sudah akademis, yang sudah lulus berbagai ujian jadi hakim, bisa salah ngomong? Udah gitu salah ngomong, dia perbaiki, tidak ada permintaan maaf. Tidak ada permintaan maaf sama sekali dari si Ibu Hapsah ini. Ya, pertama kebohongan mengenai adanya kesepakatan. Teman-teman silakan nonton di sini ya. Pak Prabowo silakan nonton nih. Lintu Setiawan, kemudian Nifa punya kewenangan. Nih, dia bilang dia punya kewenangan. Apa? Ada kesepakatan. Padahal tidak pernah ada kesepakatan dan tidak pernah ditunjukkan kepada kita semua. Pak Prabowo, hakim seperti ini mau diapain Pak Prabowo? Silakan Pak, ditindak Pak kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya mohon maaf. Kalau presiden aja nggak bisa tindak, gimana kita warga negara yang nggak ngerti apa-apa? Oke? Kemudian, kebohongan kedua, dia bilang ada kewenangan, padahal dia tidak pernah menunjukkan mana kewenangannya. Tidak pernah dia menunjukkan di mana kewenangannya. Kita sudah minta, mana Ibu Hapsah Febrianti, kewenangan lu mana? Di pasal berapa? Dia bilang tuh pasal berapa? Kita minta tunjukkan mana pasalnya. Nggak mau diberikan oleh si oknum hakim ini, Pak Prabowo. Mau gimana, Pak? Yang ketiga, dia bohong lagi. Dia bohong, dia bilang dia punya janji dengan gua ya, dengan saya sebagai orang yang menggugat ya para pihak. Kalau gua ngomong dia diam, kalau dia ngomong gua diam, karena kita suka potong-potongan ya. Kita sepakat nih. Ujung-ujungnya dia sendiri yang melanggar janjinya dia itu. Gua berusaha ngomong, dia tidak boleh ngomong lagi. Gua di mute, gua di unmute. Gua di mute, kemudian di unmute oleh si panitera. Oleh ya tentu saja dengan perintah hakim gitu kan. Ini negara komunis atau negara demokrasi? Pak Prabowo, tolong dong Pak Prabowo. Coba Pak Prabowo nonton deh video ini. Ini negara komunis, otoriter, atau negara demokrasi? Bagaimana bisa di sidang pengadilan terbuka untuk umum, gua mau ngomong nggak boleh ngomong, di mute gitu loh. Oke, satu lagi Pak yang terakhir, oknum hakim ini yang bernama Hapsah Febrianti ini, orang punya kuasa hukum tidak boleh masuk di ruang pengadilan untuk membela kliennya. Bagaimana ceritanya, Pak Prabowo? Hakim kok bisa begitu? Hukum acara dia langgar semuanya. Demi apa? Demi keinginan pribadi dia, Pak Prabowo. Coba deh Pak Prabowo, nontonin sidang gua Pak Prabowo. Bagaimana Pak oknum hakim seperti ini? Sekarang kalau oknum hakim ini dipertahankan, Pak, DJP-nya atau bea cukainya, ini kan bea cukai waktu itu, kalau nggak salah yang kita gugat ya, oknum pajaknya tidak akan takut dalam langkah melanggar undang-undang. Kenapa? Nanti di backup oleh hakim, nanti dibantu oleh hakim. Kalau dia digugat oleh warga negara ke pengadilan, hakim bantuin dia. Dia sudah tahu, karena ini temannya dia, gitu loh. Nah, Pak Prabowo, perbaiki dulu Pak hukumnya Pak, nggak usah banyak cincong Pak. Oke? Ini Pak, yang kedua. Oh ini, satu lagi nih, oknum hakim diduga abal-abal ya, diduga abal-abal, Bapak Andre namanya. Bagaimana bisa dia membuat sebuah persidangan di pengadilan pajak yang seharusnya terbuka untuk umum, tapi dia tidak ucapkan sidang terbuka untuk umum. Gue sudah bertanya apakah sidang terbuka untuk umum, dia tidak mau jawab dan dia tidak memperbolehkan gue bicara, Pak Prabowo. Di ruang pengadilan, Pak Prabowo, bagaimana bisa seorang hakim abal-abal mempertunjukkan kebodohan seperti itu, Pak Prabowo? Tolong deh, Pak Prabowo. Tolong, Pak Prabowo. Gimana, Pak? Oke. Kemudian, si oknum hakim ya, diduga oknum hakim Andre ini ya, dia di sidang berikutnya sudah memperbaiki kesalahannya. Dia membuka sidang terbuka untuk umum. Tetapi dia tidak mau membacakan penetapan ketua majelis. Jadi dia ini hakim tidak tahu
punya atau tidak punya kewenangan untuk mempersidangkan sidang tersebut. Dan gue sudah bertanya Pak Prabowo, Saudara Andre atau Pak yang mulia, gue tanya ya, mana penetapan ketua pengadilannya? Dia tidak mau bacain Pak, 3 kali Pak. 3 kali kita bertanya, kita orang bayar pajak, dia makan gaji pakai uang kami, dia memberikan tugasnya adalah untuk memeriksa, mengadili, memutuskan atas memberikan keadilan kepada warga masyarakat. Kita meminta, tapi dia tidak mau kasih Pak. Bagaimana? Kita minta nih, mana penetapan ketua pengadilan? Dia tidak mau kasih Pak. Coba deh Pak Prabowo, coba deh Pak. Lihat deh Pak video ini Pak, lihatin Pak ya, biar Bapak tahu nih kondisi hukum di dunia peradilan pajak Pak, di dunia persilatan pajak Pak. Bukan cuma di MA yang error, bukan cuma di pengadilan negeri yang error, Pak. Pengadilan pajak, Pak. Pengadilan pajak, lihat sendiri, Pak. Terbuka untuk umum, kita publis, Pak, buat Bapak lihat. Bagaimana bisa oknum hakim seperti ini berada di ruang pengadilan yang seharusnya kasih kepada kita keadilan, tetapi justru mati kita ketemu oknum hakim seperti ini, Pak ya. Coba yang terakhir, ada lagi nih Pak, si Oknum Andre ini ya, Oknum Hakim ini ya, dia mute unmute saya Pak. Kita penggugat, mau ngomong, nggak boleh ngomong. Dia bilang Anda tidak punya hak untuk ngomong. Lah gimana ceritanya Pak? Pak Prabowo, kami ini penggugat. Tentu saja kami mau ngomong, karena kami mau menyampaikan sesuatu. Karena kami menggugat gitu loh. Tapi tidak boleh ngomong. Tidak boleh ngomong, kami di mute, kemudian di mute lagi, di unmute lagi. Ini negara apa Pak Prabowo? Negara demokrasi atau negara bapaknya si Andre? Gimana Pak Prabowo? Tolong dong Pak. Bantu kami Pak Prabowo. Sulit ini Pak mencari keadilan di pengadilan pajak Pak. Sulit sekali Pak ya. Gitu loh. Kita udah ketemu oknum pajak di kantor pajak. Kita gugat dia ke pengadilan, ketemu oknum hakim. Matilah kami Pak. Kalau kita ke Mahkamah Agung, ketemu kemarin tuh yang kemarin yang Markus itu Pak. Mati Pak. Susah Pak. Tolong Pak Prabowo, benerin dulu Pak pengadilan Pak. Nggak usah banyak ngelantur kemana-mana, nggak usah banyak cincong kemana-mana. Omon-omon Pak. Tolong Pak ya. Pengadilan dulu yang dibenerin. Pengadilan pajak. Kalau pengadilan bisa kasih keadilan kepada masyarakat, niscaya bawah-bawahnya nih bisa ngikut. Karena mereka takut. Mereka takut nih kalau berbuat salah. Jangan sampai gue digugat ke pengadilan, nanti gue kalah. Tetapi kalau oknum hakimnya seperti ini, orang pajak nggak takut dia melanggar hukum. Kalau dia melanggar hukum, dia pikir, nanti kalau lu gugat ke pengadilan, gue menang juga. Dia bilang, mati Pak, kita Pak digituin Pak sama oknum Pak. Susah Pak, Pak Prabowo ya. Tolong deh Pak. Oke? Nah, sekarang gue kasih solusinya Pak. Ya, bukan cuma marah-marah nih gue nih. Gue kasih 2 solusi Pak Prabowo. Yang pertama, transparansi Pak. Transparansi ya. Transparansi. Jadi, transparansi adalah akar dari integritas dan anti korupsi. Oke? Tidak transparan adalah akar dari tidak berintegritas dan tidak anti korupsi. Gitu Pak Prabowo ya. Nah, kalau negara mau maju, maka pelayanan publik harus transparan. Seperti kemarin tuh si Menteri ARA. Menteri ARA kan sampai dia live Instagram, live atau YouTube atau apa gitu ya. Dia sampai gebrak meja. Itu bagus Pak, bagus Pak Menteri Bapak. Sekarang berani nggak begitu di kantor pajak Pak? Di kantor pajak, di semua kantor pajak sekarang ada larangan merekam Pak. Artinya apa? Tidak boleh transparan. Kalau nggak boleh transparan, bagi-bagi duit Pak. Bagi-bagi duit. Nggak ada yang tahu soalnya Pak. Nggak ada yang tahu Pak Prabowo. Ya gimana Pak? Tolong Pak diperbaiki Pak. Gebrakan pertama yang kami minta dari Pak Prabowo adalah transparansi. Tidak boleh ada larangan merekam di kantor pajak. Justru terbalik, justru harus wajib merekam. Supaya apa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Supaya transparan, Pak. Supaya berintegritas. Oke, kalau ada rekaman audiovisual, maka transparan atau tidak, maka berintegritas atau tidak berintegritas akan terlihat dari rekaman itu, Pak. Bagaimana Pak Prabowo? Berani nggak Pak Prabowo? Ya, Pak, nggak usah ngomong 300 triliun. Itu otomatis Pak akan dapat Pak duitnya Pak kalau transparan. Tetapi kalau tidak transparan, akibatnya apa Pak? Ya sulit Pak. Sulit. Oke, jangan kan 300 triliun ya. 3 triliunnya susah Pak kalau sampai tidak transparan karena bisa diatur Pak nanti Pak. Di negara Konoha ya. Tapi kalau Indonesia nggak tahu deh Pak. Oke. Nah, yang kedua Pak, solusi dari saya Pak, benerin hukum ya. Yang pertama adalah transparansi di level pengadilan di level DJP ya, kantor pajak. Yang kedua adalah benerin hukum di level hakim, Pak. Di level yudikatif, hakim, Pak. Saya tahu memang Bapak sulit untuk mengatur hakim ya, karena kan beda apa eksekutif sama yudikatif. Tetapi Pak, bagaimana strategi Bapak? Bagaimana strategi Bapak untuk ngeberesin hukum ini, Pak? Oke, jangan sampai hakim-hakim sesat itu muncul di peradilan di sidang pengadilan pajak, Pak. Ya, orang ini dengan semenang-menang melanggar hukum acara pengadilan Pak, pengadilan pajak ya Pak ya. Hukum acara dia langgar suka-suka dia. Dia pikir negara ini punya bapak dia kali ya, gitu loh.
Jadi tidak ada kesamaan dalam hukum acara masing-masing gitu loh. Masing-masing majelis merasa dia punya kewenangan, punya kekuatan untuk membuat hukum acara sendiri gitu loh. Kalau lu nggak senang, lu mati, lu kalah Pak. Mati Pak Prabowo kalau digituin kita ini ya. Gimana mau cari keadilan Pak? Kalau ketemu hakim seperti itu Pak. Ya, kalau gitu nggak usah ada ketua pengadilan pajak, nggak usah ada tuh pengadilan-pengadilan pajak ya. Masing-masing orang ini aja mimpin sidang sendiri aja gitu. Masing-masing majelis punya negara lu sendiri aja gitu. Baik kalau masuk ke kandang dia ya ikutin kandang dia aja udah gitu ya. Nggak usah ada hukum acara Pak. Nggak usah ada hukum acara pengadilan pajak. Semuanya suka-suka hati dia aja begitu ya. Tetapi Pak Prabowo kan kita tidak mau seperti itu Pak. Kita nggak mau negara ini rusak oleh oknum-oknum seperti itu Pak. Ya Pak ya, betul nggak Pak? Setuju nggak Pak? Oke, coba Pak Prabowo ya kita sebagai warga negara pengen menyampaikan keluh kesah kami kepada Pak Prabowo. Oke, coba deh Pak perbaiki pajak. Jangan cuma ngomongin 300 triliun Pak, tetapi perbaiki dari bawah, perbaiki dari dasar, dari basic, dari pelayanan publiknya dulu Pak. Kemudian dilanjutkan dengan upaya penegakan hukum yang betul, yaitu di hakimnya dengan benar Pak ya. Kalau Bapak bisa perbaiki ini, kami sujud syukur Pak. Gua sujud syukur di kaki Pak Prabowo. Oke, makasih. Sampai jumpa lagi.